Korban meninggal akibat gigitan anjing rabies di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sampai saat ini sebanyak 9 orang. Warga yang terkena gigitan anjing sebanyak 1.783 kasus yang tersebar di 32 kecamatan dan 242 desa. Juru bicara Satgas Penanggulangan Rabies Kabupaten Timur Tengah Selatan Adi Talo di kantor Dinas Kominfo TTS akhir pekan lalu menjelaskan, Pemda TTS terus mengupdate informasi penanganan kasus rabies di TTS, termasuk mengedukasi masyarakat agar secepatnya mendapat pelayanan medis ketika terkena gigitan anjing. Hal tersebut jelas Adi, beberapa kasus gigitan anjing yang mengabaikan layanan medis akhirnya menjadi korban meninggal. Pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar mengikuti protap penanggulangan rabies, yakni merantai atau mengandangkan hewan penular rabies, mencuci luka gigitan anjing pada air mengalir selama 15 menit, dan mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapat serum anti rabies. Terima kasih. Jadi sejak merebaknya kasus rabies yang ada di Kabupaten TTS sejak bulan Mei sampai hari ini tanggal 9 November 2023 dapat kami sampaikan bahwa jumlah kasus gigitan terkait dengan rabies ini sudah sebanyak 1.783 kasus, di mana korban yang meninggal sudah 9 orang. Dan sejak bulan Juni sampai dengan hari ini. Dan untuk penyebaran kasus sendiri sudah di 32 kecamatan dan 242 desa. Dan untuk penyuntikan vaksin, untuk khusus vaksin rabies ke HPR sebanyak 36.850 itu. Dan untuk stok vaksin bagi manusia sampai dengan saat ini, vaksin PAR sebanyak 179 vial, dan untuk vaksin SAR yang mahal itu sisa 14 vial. Jadi diharapkan masyarakat untuk selalu waspada, mengingat masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengindahkan himbauan dari pemerintah terkait dengan upaya pencegahan penyebaran rabies yang ada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga penyebarannya masih masif sampai dengan hari ini. Namun demikian kita bersyukur bahwa dengan adanya suntikan vaksin rabies kepada hewan-hewan peliharaan, maka jumlah gigitan semakin rendah, kalaupun ada dapat tertangani. Karena kasus-kasus yang meninggal 9 orang ini bermula dari kasus gigitan sebelum bulan Juni sampai dengan bulan Juni, dan masyarakat belum mengetahui dan tidak mengindahkan apa ketika terkena gigitan mereka tidak melakukan vaksinasi, sehingga baik PAR maupun SAR, sehingga dampaknya meninggal dunia. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten TTS Dianar Ati. Kepada KLTV News di ruang kerjanya, Kadis Dianar menjelaskan, untuk penanggulangan hewan penular rabies, pihaknya mendapat bantuan vaksin dari Badan Kesehatan Hewan Dunia, pemerintah pusat, Pemprov NTT, dan perguruan tinggi di NTT dengan jumlah vaksin HPR sebanyak 59.900 dosis. Menurutnya, walau terbatasnya dana operasional, vaksinasi HPR telah dilaksanakan di 32 kecamatan. Pihaknya terus berupaya agar vaksinasi HPR terus dilakukan guna meminimalisir kasus rabies. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan kejadian penyakit rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terdeteksi dan mulai merebak pada bulan Mei tahun 2023, memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian Rabies di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di dalamnya termasuk Dinas Peternakan sebagai organisasi perangkat daerah yang secara teknis bertanggung jawab terhadap penanganan kesehatan hewan, khususnya hewan penular rabies. Nah, memang terkait dengan rabies ini, langkah yang paling efektif dan murah dalam rangka kita mencegah penyebaran penyakit ini adalah dengan mengikat dan mengandangkan anjing. Itu langkah yang paling efektif. Karena kenapa saya bilang langkah ini sangat efektif? Karena ketika anjing diikat dan dikandangkan, pasti tidak akan terjadi kasus gigitan. Tidak akan terjadi kasus gigitan anjing terutama ke manusia, atau anjing yang terinfeksi menggigit anjing yang lain, kemudian anjing yang lain tertular dan menyebarkan penyakit ini melalui kasus gigitan yang lain.
Namun mesti diakui bahwa memang instruksi bupati yang telah dibuat agar masyarakat pemilik anjing ini mengikat dan mengandangkan anjing ya belum berjalan secara maksimal, optimal, karena ya kita akui mungkin ya harus lebih ditingkatkan lagi komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian langkah yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan vaksinasi rabies. Nah, vaksinasi di Kabupaten TTS itu kami mendapat bantuan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia itu sebanyak 50.000 dosis, dari Kementerian Pertanian 7.500 dosis, kemudian dari Dinas Peternakan Provinsi sebanyak 2.000 dosis, dan dari Undana 400 dosis. Nah, sampai dengan saat ini kegiatan vaksinasi terus berjalan, walaupun kami akui ya ada sedikit perbedaan signifikan ketika kasus ini terjadi, kemudian dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini masih ada tersisa 23.050 dosis vaksin. Yang ini juga diupayakan untuk segera dilaksanakan di seluruh desa yang telah terjadi kasus gigitan anjing pada manusia. Nah, vaksinasi yang sudah kami lakukan itu sudah dilaksanakan di 32 kecamatan, 202 desa kelurahan. Dengan demikian, memang sisa vaksin ini kami akan tetap upaya untuk dilakukan agar kita berharap cakupan vaksinasi ini mencapai 70-80% HPR di lokasi tersebut. Ketika cakupan vaksinasi ini mampu kita capai angka 70 atau 80%, diharapkan akan ada kekebalan kelompok. Akan ada kekebalan kelompok, sehingga ini juga menjadi salah satu langkah untuk pengendalian penyakit ini. Tapi mesti diingat, vaksinasi bukan hanya satu kali selesai. Artinya harus dilakukan booster lagi. Tentunya kita juga membutuhkan vaksin, peralatan dan sebagainya. Untuk vaksinasi ini bisa kita lanjutkan. Teman-teman di lapangan ya dengan segala kondisi keterbatasan mereka tetap bekerja agar kondisi stok vaksin yang masih ada ini bisa terserap, kemudian dilakukan kepada HPR terutama anjing yang paling banyak menyebabkan kasus gigitan dan penularan penyakit rabies. Polcelere KL TV News mewartakan.